Pada kesempatan ini saya akan lebih mengarah kepada bedah panduan, pedoman pembelajaran dan asesmen hingga nanti kita akan masuk di pembelajaran berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang akan kita lakukan di kurikulum Merdeka Revisi 2024. Ya, saya pekerjaan selain guru saat sekarang ini menjadi fasilitator guru penggerak di angkatan 10. Kalau sebelumnya di angkatan 8 di Kabupaten TTS dan Belu, sekarang di Kabupaten Kupang. Nah, ini biodata saya, Bapak dan Ibu. Ya, S1-nya perikanan, S2-nya juga perikanan ya. Kemudian kalau pangkat ya saya pikir sudah ini. Kemudian penghargaan pernah menjadi Kepala SMK berprestasi tingkat provinsi tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 menjadi finalis tingkat nasional, dan tahun 2020 menjadi Kepala SMK Inspiratif terbaik ketiga tingkat nasional. Nah, pengalaman kerja saya juga sudah melanglang buana, mulai dari SMA Kristen, kemudian di SMK Negeri 1 Katikutana, kemudian di SMK Momboro lebih kurang 6 tahun lebih, dan kembali ke SMK Negeri 1 Lebako sekarang dari tahun 2022. Kemudian pekerjaan saya tambahan dipercaya oleh Pusat Penguatan Karakter menjadi agen penguatan karakter. Kemudian di pengajar praktik angkatan 4. Buah sulung dari Kabupaten Sumbatenga itu adalah guru-guru binaan saya, mulai dari Ibu Torin yang ber5 orang itu. Kemudian fasilitator guru penggerak di angkatan 8 seperti yang saya sebutkan tadi, dan kali ini sudah menjadi aktor awan guru penggerak bagi sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan jaringan, tetapi guru-gurunya harus belajar yang namanya platform Merdeka Mengajar. Kemudian nanti sertifikat pendidik juga bagi awan penggerak juga akan. Nah, Bapak dan Ibu, saya pikir kalau kurikulum kita berubah karena apa? Zaman ini pasti setiap saat akan berubah. Kalau kita sekarang masih di 4.0 atau 4.0 revolusi industri, kalau di luar negeri sana di Eropa sudah 5.0, berarti kita sudah harus kejar satu level lagi baru bisa kita ke sana. Nah, sehingga perubahan harus mengikuti zaman yang mencakup perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan. Tentunya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, gelombang revolusi industri ini sangat cepat. Ya, seperti banyak pekerjaan yang hilang oleh karena digitalisasi. Bapak dan Ibu pasti kita akan sadar sekarang semuanya harus zaman digital, otomatisasi dan robotisasi. Jadi kalau kadang-kadang di pelayanan sekalipun di tempat umum bisa robot yang melayani sehingga mengurangi tenaga kerja. Makanya dibutuhkan yang namanya keterampilan khusus. Apalagi sekarang kita sudah masuk yang namanya pembelajaran abad 21. Berarti kita harus lebih mengarah kepada design thinking, atau pembelajaran yang higher order thinking. Kemudian pekerjaan baru memerlukan keterampilan yang baru. Jadi banyak sekarang tes CPNS yang harus mencari orang yang memiliki keterampilan khusus untuk men-scan, men-upload, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang revolusi 4.0. Kemudian dengan demikian kita akan melakukan yang pemikiran cara baru. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ya biasanya kita juga banyak yang gagap teknologi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar, begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini Merdeka Belajar, ini arah perubahannya. Yang pertama, ekosistem yang dimaksud itu Bapak dan Ibu ya kita lingkungan sekolah, ada komponen biotik dan abiotik. Biotik berarti sore sekalipun saya siap melayani, begitu. Pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Jadi kalau dulu kan per jenjang, sekarang kan per fase ya Bapak dan Ibu. Fase di sini SLP ada mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Oh, SD saja di sini. SD, SMP, SMA. Oh, SD, TK tidak ada ya? Oh, TK tidak ada. Oke, baik. Tidak apa-apa. Berarti semua yang saya susun sudah sesuai berdasarkan SD.
Jadi ini saya juga literasi Bapak dan Ibu, regulasi yang terbaru kami belum dipanggil untuk refleksi. Narasumber berbagi praktik baik belum dipanggil, tetapi regulasi-regulasi yang terbaru kami juga belajar. Kemudian panduan pengembangan profil pelajar menggunakan alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Kan biasanya ada contoh-contoh juga di platform Merdeka Mengajar, toh Bapak dan Ibu. Tetapi kita ambil tidak serta-merta kita langsung pakai saja namanya kurikulum Merdeka. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka semesta jadi alam ini merupakan sumber pembelajaran ya. Bapak dan Ibu di K13 itu ada yang namanya pembelajaran kontekstual. Artinya yang berdasarkan pembelajaran alam sekitar kita gitu ya. Kemudian di sekolah, di rumah dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau Arkas Dana Pos pun pasti melalui online ya. Kalau ada yang tak salah sedikit dia sudah merah di dalamnya begitu. Jadi tidak bisa. Oleh karena itu aksesnya sudah sangat terbuka pada saat sekarang ini. Kemudian guru sebagai penyampai informasi. Kalau setinggi-tingginya itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara ini adalah filosofi pendidikan bagi kita, tapi orang luar negeri sudah belajar dari beberapa tahun yang lalu. Kita baru memulai di tahun 2020 dengan perubahan kurikulum. 56 slide ini bisa selesai gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka itu pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimal sehingga satuan pendidikan, pendidik dan peserta didik diberi kemerdekaan. Jadi semuanya kita yang atur. Ya, misalnya pembelajaran kita tidak akan sama dengan pembelajaran di Jawa sana. Pembelajaran kita yang susun, kita yang atur melalui CP itu pusat yang tetapkan. Sedangkan alur-alur tujuan pembelajarannya itu kita yang susun. Sehingga berdasarkan karakteristik yang ada di wilayah kita itu kita susun. Yang relevan kontekstual sesuai karakteristik dan kebutuhan zaman saat sekarang ini. Nah, dengan melibatkan stakeholders, ya kalau SLB ya pasti melibatkan dari komite, karena nanti pada saat pembelajarannya kan dukungan orang tua murid juga penting. Nah, Bapak dan Ibu, rujukan kurikulum nasional kita menggunakan kurikulum tidak yang pelaksanaan IKM-nya. Oh, baru sekarang berarti masih. Tapi sekarang untuk pelaksanaan IKM secara nasional sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa seluruh satuan pendidikan di tahun 2024, karena ini kurikulum Merdeka sudah diuji cobakan dan layak menjadi kurikulum nasional, tetap mendapatkan yang namanya dana bos kinerja ya Bapak dan Ibu. Kemudian di 2021, 2022 kurikulum 2013, tapi di situ diberikan opsi oleh sekolah, ada yang mandiri belajar, ada yang mandiri berubah, ada yang mandiri berbagi. Mandiri belajar berikan sebentar sudah menjadi berdasarkan rujukan dari ini prinsip pembelajarannya ya, supaya saya juga menyampaikan supaya nanti ketika kita menyusun CP, ATP sampai dengan promes, saya pikirkan kalau buat itu tinggal ada contohnya disesuaikan dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Tinggal kita sesuaikan di sini. Hanya jadi pedoman saja itu kaldik yang dikeluarkan oleh dinas, tetapi kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Tidak harus, yang penting jangan melenceng jauh dari kaldik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan tingkat peserta didik. Kalau fase A, jangan kita paksakan harus anak itu ke fase B. Kalau fase A dia belum selesai, tanggung jawabnya Bapak dan Ibu guru di fase A itu dia harus selesai. Begitu. Meskipun karena di kurikulum Merdeka kan tidak ada istilah tahan kelas ya Bapak atau tahan fase, tidak ada. Begitu. Jadi kalau dia belum tuntas, ya tugasnya Bapak dan Ibu di fase A yang mengajar di fase A menyelesaikan. Meskipun anaknya dia sudah belajar di fase F, tetapi ada perkembangan yang belum tercapai, capaian pembelajaran yang belum dicapai oleh siswa di fase tertentu, tanggung jawab daripada guru di fase. Makanya kita untuk menyusun harus berkolaborasi dengan guru.
menggunakan alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Kan biasanya ada contoh-contoh juga di platform Merdeka Mengajar, toh Bapak dan Ibu. Tetapi kita ambil tidak serta-merta kita langsung pakai saja namanya kurikulum Merdeka. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka semesta, jadi alam ini merupakan sumber pembelajaran ya. Bapak dan Ibu di K13 itu ada yang namanya pembelajaran kontekstual. Artinya yang berdasarkan pembelajaran alam sekitar kita gitu ya. Kemudian di sekolah, di rumah. Dan di depan itu ada CP, tujuan pembelajaran, ATP, dan kegiatan pembelajaran. Nomor 1, yang CP-nya itu, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, menyebutkan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan di sekolah. Terus tujuan pembelajaran 1.1, peserta didik mampu mengenal dan memahami sila Pancasila sebagai lambang negara. Terus 1.2, siswa dapat menyebutkan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara. Terus 1.3, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungannya. ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya 1.1, peserta didik mampu memahami sila-sila Pancasila sebagai lambang negara. Terus 1.2, siswa dapat menyebutkan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara. Terus 1.3, siswa dapat bersedia membantu sesama warga masyarakat meski berbeda keyakinan, menghindari sikap sentimen agama di lingkungan masyarakat. Dan di situ kegiatan pembelajarannya ada beberapa saja. Siswa dapat mempelajari sila-sila Pancasila. Kedua, siswa dapat mengetahui simbol dan sila lambang negara. Nanti sekian dari kami sampai. Ungkapkan rasa syukur, lingkup materi di situ karya Allah dalam kehidupan manusia, yaitu penciptaan dan pemeliharaan Allah. Alokasi waktu, ada jadwal pelajaran, profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Itu yang ada. Berkebinekaan global. Di sini ada kata siswa mampu menyebutkan berbagai anugerah. Berarti ini ada dalam bentuk diskusi, tidak? Berarti di sini harus ada gotong royong. Ya, profil Pancasila gotong royong. Karena ada siswa kerjasama toh? Kalau tidak ada, mereka hanya berarti ada mandiri, begitu ya, ada bernalar kritis. Tapi kalau di sini kan ada kerja kelompok, berarti ada gotong royongnya, begitu. Bisa ya? Nah, kalau di sini mungkin ini sudah dari Kementerian Agama, sudah di CP-nya, tidak mesti harus ada di akhir fase, begitu, tidak. Sama juga dengan PKN tadi ya, begitu. Oke, boleh. Tidak apa-apa, ini sudah bagus. Tinggal yang perlu ditambahkan tadi ini yang gotong royong saja. Profil pelajar Pancasila, karena di sini ada siswa yang ini toh berdiskusi. Oke.
Ya, terima kasih. Luar biasa.